Selamat siang saudara, sekilas info kembali hadir menemani Anda untuk beberapa menit ke depan dengan membawakan berita-berita teraktual. Bersama saya Dwi Salma, berikut sekilas info. Berita pertama, saudara. Proyek pemindahan ibu kota negara dari Jakarta menuju Kalimantan Timur memasuki babak baru. Pada Rabu 29 September lalu, pemerintah menyerahkan surat presiden yang berisikan rancangan undang-undang ibu kota baru. Surat presiden diberikan oleh Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas kepada Ketua DPR. Sejumlah poin soal pengelolaan dan pembiayaan ibu kota baru di Kalimantan Timur mulai akan dibahas. DPR mengingatkan agar pemerintah menjelaskan secara terang benderang kepada publik terkait hal-hal yang menyangkut ibu kota baru. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan pembangunan ibu kota baru di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur berjalan dengan baik. Meskipun masih menurut Jokowi saat ini sedang dilakukan pembangunan infrastruktur yang merupakan hal penting dalam membangun sebuah ibu kota negara. Keputusan pemerintah yang memindahkan ibu kota yang baru di tengah krisis COVID-19 menuai kritik dari sejumlah pihak. Pengeluaran untuk ibu kota negara berjalan seolah-olah keuangan itu tersedia banyak padahal tidak, sehingga akan menyulitkan pengelolaan keuangan negara seperti dikutip dari situs resmi Kemenko Polhukam. Sementara pengamat ekonomi Ahmad Firdaus menilai fokus pemerintah saat ini harusnya melakukan program keunggulan ekonomi, bukan pemindahan ibu kota negara. Mega proyek pemindahan ibu kota baru ini bukan sembarang proyek. Proyek yang diperkirakan menghabiskan anggaran ratusan triliun rupiah itu perlu pertimbangan yang sangat matang, sehingga banyak manfaat yang didapat dan tidak ada dampak negatif yang ditimbulkan. Tim Liputan Sekilas Info mengabarkan. Berita selanjutnya, kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat masih menjadi tujuan para wisatawan asal Jakarta dan sekitarnya saat libur tahun baru. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, petugas terus memeriksa dokumen pengendara bagi yang hendak memasuki wilayah puncak. Di hari pertama tahun 2022 sempat ada antrian kendaraan di Simpang Gadok pada Sabtu tadi pagi. Terdapat penyempitan jalur untuk pemeriksaan sejumlah syarat wisatawan agar dapat memasuki wilayah. Puncak tampak ramai, mulai dari wilayah Simpang Gadok Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan sempat padat pada pukul 6 pagi tadi. Namun, lalu lintas kembali normal. Tim Liputan Sekilas Info mengabarkan. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, harga kebutuhan pangan kembali mengalami kenaikan. Musim hujan dan keterbatasan persediaan menjadi alasan para pedagang menaikkan harga jualnya. Layaknya bulan Ramadan, menjelang Natal dan Tahun Baru sudah menjadi lumrah harga kebutuhan pangan mulai merangkak naik. Pantauan pada sejumlah pedagang di Pasar Santa, Jakarta Selatan, harga jual di tingkat konsumen mengalami kenaikan yang cukup signifikan akibat harga beli dari Pasar Induk Ramat Jati juga naik. Cabai keriting misalnya naik Rp7.000 per kilogram dalam semalam, dari Rp18.000 per kilogram menjadi Rp25.000. Akibatnya pedagang menjualnya Rp30 hingga Rp35.000 per kilogram ke konsumen. Bumbu dapur seperti jahe, lengkuas, dan serai juga naik harga sejak sebulan yang lalu. Kenaikan signifikan dirasakan pada wortel impor dari Rp25.000 per kilogram menjadi Rp30.000 per kilogram. Biasanya kan 18.000, 18 nih. Maksudnya modalnya. Iya, beli. Sekarang lagi naik lagi 25. Bawang jualnya ya. Jualnya udah 35, 33 gitu. Tadinya kan cuma 30, kadang 28. Enggak tahu apa wortel impor yang paling tinggi sih. Iya, naiknya paling tinggi wortel impor. Berapa tuh? Sekarang jualnya udah 30.000. Tadinya kan cuma 25, jualnya kan cuma 25. Kalau kita beli sekarang ini pasaran ada yang 23, ada yang 25. Jadi tergantung cabenya. Kalau kita jual di sini paling kita 35. Karena kita kan bayar kulinya, bayar bensinnya, parkirannya gitu ya kan. Dari sananya kemarin pemasukannya kurang.
Ya, entah musim hujan, entah kena macet, nggak tahu juga kita. Karena pas siang kemarin itu, kira-kira jam 1-an itu barang udah nggak ada di Indo. Udah kosong, iya. Jadi malamnya kita belanja pas naik. Naiknya langsung berapa itu? Naiknya bisa-bisa kemarin itu 8.000 semalam. Pedagang maupun pembeli mengaku mendapat informasi dari pedagang pasar induk Ramat Jati. Informasi tersebut menyebut kenaikan harga sejumlah bahan pangan karena minim pasokan akibat musim hujan dan kondisi logistik seperti kemacetan. Beras naik, telur juga, sama cabai juga naik semua sih. Misalnya Bu, kalau cabai berapa Bu? Ya 5.000 ada naiknya sih Mbak, sekilonya. Iya. Telur ya kadang 22, 24, nggak tentu. Kalau sekarang lagi berapa? 24 sekarang. Sementara bahan pokok seperti telur ayam sudah sepekan ini mengalami kenaikan harga dari kisaran Rp24.000 per kilogram menjadi Rp27.000 per kilogram. Pedagang dan pembeli menganggap harga beras stabil. Begitu juga dengan daging sapi yang harganya masih Rp120.000 per kilogram. Oke, selamat siang. Saya Hisam Kamil melaporkan dari kawasan Mall Paris Van Java, Kota Bandung, Jawa Barat. Seperti yang telah diketahui, kondisi terkini Paris Van Java sedang dipadati oleh para pengunjung. Dan kawasan ini semakin diperindah dengan dekorasi-dekorasi yang menghiasi kawasan ini. Mengingat hari ini adalah hari-hari awal tahun baru. Untuk selengkapnya dan ingin melihat bagaimana keindahan kawasan Paris Van Java ini, ikuti saya sebagai berikut. Sekarang saya di sini sedang dengan salah satu pengunjung yang berada di Paris Van Java, Kota Bandung. Kak, boleh ganggu waktunya sebentar? Dengan siapa? Kali. Dengan Kak Kali ya. Kak Kali, gimana sih tanggapan Kak Kali sendiri terhadap era pandemi di awal tahun kali ini? Kalau sekarang sih udah lebih baik ya, meskipun ada varian yang baru ya, tapi orang-orang tetap pergi aja gitu, dan mungkin masih beberapa gitu lah yang udah divaksin lagi gitu sih. Tapi oke lah. Tapi cukup mengganggu nggak dengan ketatnya prokes, dengan misalkan ada peduli lindungi gitu? Oke, itu lumayan ya, sebenarnya lumayan ketat, tapi sejujurnya di banyak tempat gak banyak dilakuin gitu. Jadi kadang cuma masuk aja gitu, cuma cek suhu kayak gitu doang, kayak gitu. Gak terlalu ketat, tapi ya oke. Kan ini lagi dalam mengingat awal tahun baru nih ya. Nah, biasanya kakak sendiri menjadi tradisi nggak sih kalau setiap awal tahun baru itu ke mall, atau ya karena pengen liburan aja? Kalau saya sendiri sih enggak, awalnya mau di rumah doang, tapi temen aja yang ngajakin gitu, jadi ya udahlah sekalian aja gitu. Kalau aku sih ganti tahun aja gitu. Ya menikmati aja ya. Oh begitu ya, salah satu komentar terkait dari Kak Khalifah ya, terkait komentarnya terhadap era pandemi di awal tahun ini. Terima kasih Kak Kali. Semoga lancar urusan. Ya. Terima kasih. Saya Hisam Kamil, ini melaporkan dari Paris Van Java. Gelaran Piala AFF 2021 telah selesai dilaksanakan. Thailand tampil sebagai juara setelah mengalahkan timnas Indonesia di partai final. Partai final sendiri dilaksanakan dengan sistem 2 leg. Pada pertandingan leg pertama, timnas Thailand melumat timnas Indonesia dengan skor 4-0. Sementara di leg kedua, Indonesia mampu bertahan dengan skor 2-2. Agregat skor pertandingan final adalah 6-2 untuk keunggulan timnas Thailand. Indonesia lagi-lagi harus bersabar untuk bisa mengangkat trofi Piala AFF. Hasil akhir Indonesia versus Thailand pada final AFF 2020 atau Piala AFF mengenaskan. Tim Gajah Putih tampil perkasa yang mampu mencukur timnas Indonesia dengan skor 4-0.
di Stadion Nasional Singapura pada Rabu 29 Desember 2021. Dalam pertarungan leg pertama antara Indonesia versus Thailand, tim Gajah Putih tampil dengan tenang. Thailand dengan ukuran terukur dari kaki ke kaki antara Indonesia kerap kali harus kecolongan atau salah mengoper bola. Kedudukan pun menjadi 4-0 bagi Thailand hingga wasit Syukri Hussein Al-Hunfus meniup peluit panjang. Tanda pertandingan berakhir. Skor mengenaskan yang harus diterima Indonesia ketika membuat pelatihnya Cinta yang menjadi putus asa. Indonesia masih memiliki peluang memenangkan Thailand di final Piala AFF dan tim Garuda mampu membawa pulang trofi kejuaraan. Syarat itu adalah di leg kedua nanti Indonesia mampu mencukur gundul Thailand setidaknya dengan skor 5-0 atau dengan skor 6-1. Tim Liputan Sekilas Info mengabarkan. Oke, kali ini saya sedang dengan salah satu pengunjung di kawasan Paris Java. Akangnya namanya siapa? Adit. Kang Adit, semalam ini nggak nonton yang lagi heboh nggak? Nonton. Apa itu, timnas ya? Ya, timnas. Itu cocok. Sebagai pecinta sepak bola nih Kang Adit. Gimana tanggapan Kang Adit terhadap pertandingan waktu kemarin? Ya cukup seru ya, karena Indonesia walaupun sudah kalah agregat 4-0, tetapi mereka bermain terbuka dan terus menyerang walaupun hasil akhir 2-2 sama, tetapi itu menunjukkan sebuah progres dari tahun ke tahun. Nah, sebagai salah satu pecinta sepak bola apalagi timnas nih ya, harapan kedepannya nih buat timnas Indonesia yang akan mengaung di kancah Eropa, dunia bahkan itu bagaimana? Ya, harapan saya supaya Sintayong tetap stay untuk bisa terus membawa skuad Garuda tetap terus dalam jalan yang benar dan tetap bisa berkembang terus di bawah asuhan Sintayong. Oke, terima kasih Kang Adit atas komentarnya dan waktunya. Saya Hisam Kamil melaporkan dari Paris Java. Pemirsa, bagi Anda para penggemar Marvel Cinematic Universe, film terbaru Spider-Man No Way Home telah dapat disaksikan di bioskop kesayangan Anda sejak 18 Desember lalu. Film yang dibintangi oleh Tom Holland ini menceritakan petualangan lintas dunia paralel. Hingga pada akhirnya Peter Parker selaku Spider-Man harus mencari cara untuk menyelesaikan permasalahannya. Ever since I got bit by that spider, I've only had 1 week where my life has felt normal. That was when you found out. When you botched that spell where you wanted everyone to forget the Peter Parker Spider-Man, we started getting some visitors. From every universe. Hello, Peter. You're not Peter Parker. I'm sorry, what was your name again? Dr. Otto Octavius. Wait, no, seriously, what's your actual name? There are others out there. We need to send them back. So, Scooby-Doo this crap. You know, all this is kind of your mess. I know a couple of magic words myself, starting with the word please. Please, Scooby-Doo this crap. You're flying out into the darkness to fight ghosts. What do you mean? They all die fighting Spider-Man. It's their fate. I'm sorry, kid. Yeah, me too. Don't. Look, there has to be another way! There isn't. They're a danger to our universe. You're not gonna take this away from me. Peter, you're struggling.
everything you want, while the world tries to make you choose. This is all my fault. I can't save everyone. What's happening? They're starting to come through, and I can't stop them. December 17th, exclusively in movie theaters. Tickets on sale November 29th. Spider Monday. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri pertemuan kita di Sekilas Info siang ini. Saya Dwi Salma mewakili seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.